Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak dihakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya diajukan sebuah pertanyaan kepada kita, manakah yang lebih mudah kita pilih dan kita lakukan? Yaitu untuk mencari kesalahan orang lain, untuk menghakimi orang lain, atau memuji, mengagungkan, menghormati orang lain. Tentu kita sepakat, dan ini yang sering kami jumpain di lapangan, bahwa lebih mudah orang mencari kesalahan, lebih mudah orang mencari kelemahan, dan lebih mudah orang untuk menghakimi dibandingkan yaitu memuji seseorang. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika terjadi penghakiman oleh karena ketidaksukaan, atau terjadi penghakiman oleh karena sentimen semata, maka yang ada adalah kebencian, yang ada adalah kekacauan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang sama tentu terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana Paulus senantiasa memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Korintus. Pada saat itu kondisi jemaat Korintus kurang kondusif. Kenapa kurang kondusif? Karena terjadi pengelompokan di tengah-tengah jemaat itu. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12, jelas di sana dikatakan ada 4 kelompok. Ada kelompok dari golongan Paulus, ada dari golongan Apolos, ada dari golongan Kepas, bahkan dari golongan Kristus. Keempat golongan ini merasa yang terbaik dari yang terbaik adalah kelompoknya. Dari kelompok Paulus otomatis yang membela Paulus. Tapi dari kelompok Kepas, Apolos, mereka justru mengatakan bahwa Paulus itu tidak benar. Bahkan sampailah kepada sebuah keputusan. Oleh karena Paulus dianggap tidak benar, maka dia berhak untuk dihakimi. Hal inilah yang membuat Paulus akhirnya memberikan sebuah peringatan. Hal inilah yang akhirnya membuat Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus. Tujuannya hanya satu, supaya jemaat Korintus jangan memandang
para hamba Tuhan sebagai orang-orang yang berbeda. Jangan menghakimi para hamba Tuhan. Tapi yang diinginkan oleh Paulus, bagaimana setiap orang tanpa terkecuali, yaitu memandang mereka sebagai hamba-hamba Kristus. Apa yang dikatakan Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang pertama jelas di sana dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dikatakan di sana orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Tapi hamba yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah hamba seperti bahasa Yunani yang mengatakan doulos, atau hamba yang tidak mempunyai kebebasan. Tapi hamba yang dimaksudkan oleh Paulus itu kepada kata hiporetas, yang dimaksudkan hamba yang merdeka, hamba yang taat, hamba yang bebas. Tetapi di dalam kebebasannya sebagai hamba, dia tetap taat kepada tuannya, yaitu Kristus. Nah jemaat Tuhan, situasi itu diluruskan oleh Paulus dengan tujuan supaya jemaat-jemaat yang ada di Korintus tidak menghakimi mereka. Jangan sampai intimidasi demi intimidasi terjadi. Karena Paulus katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia katakan bahwa ada saatnya Allah akan menghakimi mereka. Dalam ayat yang berikutnya dikatakan dalam ayat keempat sampai kelima, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Yang menghakimi para hamba Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan mandat, Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang memberikan pekerjaan. Maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para hamba Tuhan adalah kepada yang memberikan mandat itu. Kepada siapa? Itu kepada Kristus itu sendiri. Dalam ayat yang kelima dikatakan juga di sana, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ada waktunya, ada saatnya. Tanpa kita menghakimi para hamba Tuhan, kalau memang hamba Tuhan itu layak untuk dihakimi oleh Allah, tunggu waktunya. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini menjadi sebuah peringatan bersama kepada kita. Tidak hanya kepada jemaat Korintus, tapi juga kepada jemaat Tuhan yang terjadi pada saat ini. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita Bapak Ibu, dikatakan jangan menghakimi. Apa yang boleh kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama dari firman ini kita mau diingatkan, jangan menghakimi para pelayan Tuhan atau membanding-bandingkan, apalagi karena sentimen. Yang terjadi di lapangan, yang terjadi di medan pelayanan, yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Banyak dari antara jemaat membanding-bandingkan pendeta. Contohnya antara pendeta Sianturi dengan pendeta yang lain. Kita katakan pendeta Sianturi itu seperti ini, pendeta ini seperti ini. Apalagi ketika pembandingan itu terjadi karena sentimen. Aku tidak suka kepada pendeta Sianturi, aku lebih suka sama pendeta Simatopang dan sebagainya. Sentimen yang kita buat ukuran menghakimi justru akan membutakan mata rohani kita. Ketika kita menghakimi oleh karena sentimen. Tapi kalau memang pendeta itu pekerjaannya tidak benar, berzina, berjudi, mabuk-mabukan, oke, itu sah-sah saja. Tapi karena sentimen semata kita menghakimi para pelayan Tuhan, itu tidak benar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam kitab
Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan Tuhan seperti ini. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hal yang sama. Jangan kita menghakimi Bapak Ibu oleh karena sentimen. Apakah ini berlaku kepada pendeta saja? Apakah ini berlaku hanya kepada para hamba Tuhan? Apakah hanya berlaku kepada para penatua saja? Tentu tidak. Sifat menghakimi ini berlaku kepada setiap orang. Lalu kita akan bertanya, bagaimana dengan para pencuri? Bagaimana para koruptor? Apakah mereka tidak berhak untuk dihakimi? Mereka berhak dihakimi, tapi oleh pengadilan sendiri, bukan diri kita. Setiap manusia tidak boleh menghakimi sesamanya. Kalau ada orang yang mencuri, serahkan dia kepada pihak yang berwenang, biarkan pihak yang berwenang menghakimi dia. Bukan diriku, bukan diri Bapak Ibu semuanya. Tentu kita sepakat dengan hal itu. Karena kita sendiri pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak suka kalau kita dihakimi oleh istri kita, oleh suami kita, atau dibanding-bandingkan. Nah, yang kedua dari firman ini kita mau belajar apa yang mau dikatakan firman ini. Para hamba Tuhan juga harus bisa dipercaya. Bapak Ibu, saya bukan mau membela para hamba Tuhan yang tidak boleh dihakimi. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa sebenarnya orang yang hidup dan taat kepada Kristus adalah para hamba Tuhan. Maka kami juga harus menjaga kepercayaan. Kepercayaan seperti apa? Tidak hanya kepercayaan supaya orang senang. Kepercayaan seperti apa? Tidak hanya menyenangkan kelompok-kelompok sepihak. Tapi kepercayaan yang kami jaga adalah kepercayaan akan tugas dan panggilan yang diberikan oleh Kristus. Ketika Kristus mengutus kami, ketika Kristus menempatkan para hambanya, ketika Kristus mengutus para pelayannya di tengah-tengah jemaat, maka para pelayan itu juga harus sadar akan tugas dan panggilannya, bahwa dia melayani Tuhan. Maka karena dia melayani Tuhan, dia harus menjaga integritas di dalam pelayanannya. Banyak sekarang ini memang kita tidak boleh pungkiri, yang notabene-nya para hamba Tuhan tahbisan, entah dia penatua, entah dia pendeta dan sebagainya, menjaga integritas diri tidak dilakukan. Tapi lewat firman ini, sebagaimana Paulus dan teman-teman dia yang lain, mereka menjaga integritas diri mereka di dalam panggilan itu. Mereka tidak mencari keuntungan, mereka tidak mencari kesenangan pribadi, tetapi justru mereka pahami bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang tidak perlu dipuji. Yang dipuji adalah sang pemberi tugas itu sendiri, yaitu Kristus. Maka jangan kita katakan juga Bapak Ibu, banyak sekarang ini para hamba Tuhan sangat senang dipuji-puji. Kalau kita mencari pujian dari dunia ini, itu akan sia-sia. Tapi kalau memang kita layak untuk dipuji, maka biarkan Allah yang memuji kita. Biarkan Allah yang mengagungkan kita. Biarkan pujian itu datang dari Allah. Karena sekecil apapun pujian dari Allah, itu jauh lebih besar dari pujian yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengingatkan kepada setiap orang, kepada setiap keluarga. Kami mempunyai pemahaman bahwa keluarga adalah gereja yang sesungguhnya yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kami katakan demikian? Bahwa orang-orang percaya sebagai para hamba Tuhan. Maka ketika engkau Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga, ketika engkau sebagai ibu rumah tangga, ketika engkau sebagai anak di tengah-tengah rumah tangga, sadari tanggung jawabmu. Tanggung jawab kita yaitu untuk mempermuliakan Allah. Tanggung jawab kita yaitu untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Tanggung jawab kita untuk menyadari akan kuasa Tuhan yang kita terima lewat keselamatan yang diterima setiap orang. Karena itu tanggung jawab kita. Maka tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan melakukan yang benar.
bukan untuk mencari kesalahan tetangga, bukan untuk mencari kesalahan suami, bukan untuk mencari kesalahan istri, bukan untuk mencari kesalahan orang tua, bukan untuk mencari kesalahan daripada anak. Tapi tanggung jawabmu adalah sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, tanggung jawabmu mempermuliakan Tuhan daripada engkau lelah mencari kesalahan orang lain. Lebih baik engkau berlelah melakukan kebenaran selama engkau hidup di dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Benar ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan menghakimi di dalam kehidupan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menghakimi kami sesuai dengan waktu dan ketentuan Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan iman kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini memampukan kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini. Berkati mereka di dalam kehidupan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.